Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agi Khairul Jannah. Sekarang kita akan membahas materi mengenai asam basa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini dapat bermanfaat. Teman-teman udah tahu belum nih apa itu asam dan apa itu basa? Asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka. Sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Berikut merupakan sifat dari asam dan basa. Yang pertama ada sifat dari asam. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Berdasarkan rasanya, asam memiliki rasa yang masam ketika dilarutkan dalam air. Berdasarkan sentuhan, asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat. Berdasarkan kereaktifan, asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. Berdasarkan hantaran listrik, asam walaupun tidak selalu ionik merupakan cairan elektrolit. Asam memiliki pH kurang dari 7 dan dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Yang kedua, sifat dari basa. Secara umum, basa memiliki sifat sebagai berikut. Rasanya pahit, licin seperti sabun, kaustik, nilai pH lebih dari 7, dan dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dapat menghantarkan arus listrik, dapat menetralkan asam, dan dapat menyebabkan pelapukan. Ada 3 teori asam basa yang bisa diterima dalam ilmu kimia. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius ditemukan oleh Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Asam menurut Arrhenius yaitu senyawa yang melepaskan ion hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+ saat dilarutkan dalam air. Contoh dari asam Arrhenius yaitu asam sulfat H2SO4 dengan reaksi H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2- dan asam klorida dengan reaksi HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut valensi asam, sedangkan anionnya disebut sebagai anion sisa asam. Basa menurut Arrhenius merupakan senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Contoh dari basa Arrhenius yaitu ada natrium hidroksida dengan reaksi NaOH menjadi OH- ditambah Na+. Kemudian ada barium hidroksida dengan reaksi BaOH2 kali menjadi 2OH- ditambah Ba2+. Jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut valensi basa, sedangkan kationnya disebut sebagai kation sisa basa. Asam dan basa terbagi menjadi kuat dan lemah. Asam terbagi menjadi asam kuat dan asam lemah, sedangkan basa juga terbagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Asam kuat dengan ciri mudah terurai, mempunyai nilai alfa besar sehingga terionisasi sempurna dan menghasilkan banyak ion H+ dalam air. Contoh dari asam kuat yaitu ada HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Asam lemah dengan ciri sukar terurai, mempunyai alfa kecil sehingga terionisasi sebagian dan menghasilkan sedikit ion H+ dalam air. Contoh dari asam lemah yaitu ada H2S, H3PO4, H2SO3, HNO2, dan HF. Kemudian ada basa kuat dengan ciri mudah terurai, mempunyai nilai alfa besar, dan banyak menghasilkan ion OH- dalam air. Contoh dari basa kuat yaitu ada KOH, NaOH, dan BaOH 2 kali. Kemudian ada basa lemah dengan ciri
sukar terurai, mempunyai nilai alfa kecil, dan sedikit menghasilkan ion OH- dalam air. Contoh dari basa lemah yaitu ada NH4OH, AlOH 3 kali, dan FeOH 3 kali. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry ditemukan oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry secara terpisah pada tahun 1923. Konsep asam basa ini berdasarkan serah terima proton atau H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesies yang bertindak sebagai pendonor proton atau H+, kemudian membentuk basa konjugasi, sedangkan basa merupakan spesies yang bertindak sebagai akseptor proton atau H+, kemudian membentuk asam konjugasi, yang nantinya asam basa ini akan membentuk pasangan asam basa konjugasi. Cara cepat untuk menentukan yang mana asam dan basa pada teori asam basa Bronsted-Lowry yaitu asam yaitu yang kaya akan H+, sedangkan basa yaitu yang miskin akan H+, dengan selisih 1 atom hidrogen. Contohnya ada NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-, di mana NH3 ini berperan sebagai basa yaitu akseptor proton dari H2O, dan H2O bertindak sebagai asam karena bertindak sebagai pendonor proton. Kemudian NH4+ bertindak sebagai asam konjugasi karena kaya akan H+ dibanding NH3, dan OH- bertindak sebagai basa konjugasi karena miskin H+ daripada H2O. Kemudian ada HSO4- ditambah H2O menjadi SO42- ditambah H3O+, di mana HSO4- ini berperan sebagai asam karena mendonorkan protonnya kepada H2O, sehingga H2O bertindak sebagai basa karena menerima proton dari HSO4-. Kemudian SO42- berperan sebagai basa konjugasi karena mempunyai H+ yang lebih sedikit daripada HSO4-. Kemudian H3O+ berperan sebagai asam konjugasi karena mempunyai proton atau H+ lebih banyak dari H2O. Di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry terdapat spesies amfiprotik atau spesies yang dapat berperan sebagai asam dan basa sehingga nantinya dapat melepaskan ataupun menerima proton. Contohnya ada NH3 dan HSO4-. NH3 dapat berperan sebagai penerima proton atau H+, yaitu ketika reaksi NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. NH3 ini karena menerima proton sehingga berperan sebagai basa, dan NH4+-nya berperan sebagai asam konjugasinya. Kemudian NH3 dapat berperan sebagai pendonor proton atau H+ dengan reaksi NH3 menjadi NH2- ditambah H+. Karena pendonor proton sehingga NH3 ini berperan sebagai asam dan NH2- berperan sebagai basa konjugasinya. Kemudian HSO4- dapat berperan sebagai pendonor proton atau H+ ketika reaksi HSO4- menjadi SO42- ditambah H+. HSO4- ini berperan sebagai asam karena pendonor proton, dan SO42-nya itu berperan sebagai basa konjugasinya. Kemudian HSO4- ini dapat berperan sebagai penerima proton ketika reaksi HSO4- ditambah H+ menjadi H2SO4. HSO4- ini berperan sebagai basa karena bertindak sebagai penerima proton, sehingga H2SO4-nya itu berperan sebagai asam konjugasinya. Dan yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis ditemukan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1932, di mana teori ini berdasarkan serah terima pasangan elektron bebas. Menurut Lewis, asam merupakan spesies yang bertindak sebagai akseptor PeB, pasangan elektron bebas,
sedangkan basa merupakan spesies yang bertindak sebagai pendonor PeB atau pasangan elektron bebas. Contoh dari asam basa Lewis yaitu ada reaksi NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Dalam NH3 yang menjadi atom intinya yaitu N dengan elektron valensi 5, sedangkan H mempunyai elektron valensi 1. Sehingga di sini atom inti atau atom pusatnya si N ini mengikat 3 atom H. Jadi N mempunyai 2 PeB atau 2 pasangan elektron bebas. Kemudian dalam BF3, B ini berperan sebagai atom pusat, B mempunyai elektron valensi 3, sedangkan F mempunyai elektron valensi 7. Kemudian B ini sebagai atom pusatnya mengikat 3 BF, sehingga nantinya PeB dari N ini, 2 PeB dari N mengikat BF3 menjadi ikatan kovalen koordinasi. Sehingga NH3 ini berperan sebagai basa karena sebagai pendonor PeB. Kemudian BF3 ini berperan sebagai asam karena sebagai penerima PeB. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.